Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanika. Pada mata kuliah mekanika ini saya akan bahas mengenai persamaan kinematika. Habis. Oke. Persamaan kinematika ini sebenarnya sempat saya singgung ya di pertemuan pertama, bahwa persamaan kinematika adalah persamaan yang digunakan untuk menganalisis gerak suatu benda. Nah, persamaan itu ada hubungannya dengan hukum Newton mengenai gerak. Ada hubungannya. Yang mana nanti saya jelaskan. Sebelum itu saya juga akan memberikan sedikit informasi bahwa persamaan kinematika ini yang akan saya bahas yaitu persamaan dengan percepatan konstan. A sama dengan konstan. Nah, bedakan antara kecepatan konstan dengan percepatan konstan. Kalau kecepatan konstan, maka nilai A-nya sama dengan 0. Kalau A sama dengan konstan, maka kalau percepatan sama dengan konstan tetap ada perubahan kecepatan. Oke. Nah, persamaan kinematika yang akan saya bahas yang pertama adalah VF sama dengan VI ditambah AT. Yang kedua, DX sama dengan VIT ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VF kuadrat sama dengan VI kuadrat ditambah 2A delta X. Mungkin kalian sudah pernah tahu ya, tiga persamaan ini kalian gunakan ketika di SMA untuk menganalisis tentang soal-soal tentang gerak ataupun menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan memberikan penurunan persamaan ini. Artinya persamaan ini itu dari mana asalnya, sehingga harapan saya selain kalian tahu cara menggunakan untuk menganalisis, kalian menggunakan untuk kehidupan sehari-hari, kalian juga tahu persamaan ini berasal dari mana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hal satu lagi sebelum saya lanjut, di tiga persamaan ini di variabel V, X, dan A tidak saya tambahkan tanda panah di atasnya yang mengindikasikan bahwa itu merupakan besaran vektor. Kenapa nggak saya tambahkan? Mungkin ada yang sadar itu kan, kok delta X nya, V nya, A nya nggak ditambahkan. Alasannya adalah, ingat ini, apabila gerak itu berada dalam satu koordinat ya, X aja atau Y aja atau Z aja, salah satu, maka besaran vektor nggak perlu diberi tanda di atasnya, nggak perlu. Jadi kalau misalkan di sini kan saya mengacu pada koordinat X, jadi satu koordinat aja, sehingga saya tidak tambahkan tanda panah di atasnya, di atas X, V, dan A. Oke, lanjut ya. Persamaan pertama, VF, VI. F dan I representasi dari F itu final, artinya akhir, I itu inisial, artinya awal. Jadi VF itu V akhir, VI itu V awal, seperti itu. Saya juga kan katakan ya ada hubungannya dengan hukum Newton tentang gerak. Yang mana? Yang ini. A, ada A semua. Jadi hukum Newton kedua mengenai gerak. Saya buat simpel aja, F sama dengan M kali A gitu. Oke. Untuk yang kalkulusnya, proses penurunan persamaan ini, saya gunakan definisi kalkulus ya untuk percepatan, yaitu perubahan kecepatan terhadap waktu. Ini bisa juga sebenarnya ada satu lagi, itu perubahan kedua dari jarak terhadap waktu. Tapi yang saya gunakan yang ini. Nah, kita langsung ubah, kita kali silang sehingga A dikali dt, kemudian dv nya dibiarkan sendirian ya, dt sama dengan dv. Oke, kedua ruas saya integralkan. Untuk yang ruas kiri saya integralkan dari batas bawah 0 ke T. Untuk yang sebelah kanan dari batas bawah VI ke VF. Nah, mungkin ada juga yang tanya, kenapa kok ini 0 sampai T, yang ini VI sama VF. 0 sampai T itu untuk waktu,
karena variabel waktu ini kita tinjau ketika benda mengalami perubahan kecepatan. Sehingga dari 0 ke T, mulai dari perubahan kecepatan hingga waktu tertentu. Nah, seperti itu. Sebentar. Oke. Nah, di sini A merupakan konstanta karena tidak ada T di sini, tidak ada variabel T, sehingga A merupakan konstanta. Kita keluarkan dari faktor integral, sehingga A integral 0 sampai T dt sama dengan integral VI ke VF dV. Nah, ingat di depan dt dan dv ini sebenarnya ada angka 1, di mana 1 itu merupakan variabel itu pangkat 0 gitu. Sehingga ini A integral 0 sampai T pangkat 0 dt sama dengan VI VF V pangkat 0 dV. Nah, seperti itu. Nah, ini sama dengan ini. Oke, kita lanjut untuk langsung proses integralnya. A dikali integral dari T itu, T pangkat 0 itu adalah T pangkat 1, karena 0 ditambah 1, pangkat ketika integral itu pangkat ditambahkan 1. Setiap 1 kali integral ditambah 1 gitu ya. Kemudian dikali 1/1, karena pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 2 di sini 2, kalau pangkatnya 3 di sini 3. Karena ini pangkatnya 1, 0 tambah 1 1, maka di bawah 1. Ini saya jelaskan cuma sekali aja ya. Kemudian di sini dari 0 sampai T, dan yang ini pun sama, maka apa ini? V pangkat 1 kali 1/1. Masukkan batasnya VI ke VF. Nah, seperti itu. Sehingga langsung aja AT masukkan batasnya, V masukkan batasnya. A batas atas dikurangi batas bawah 0. Yang ini batas atas VF dikurangi batas bawah VI. T dikurang 0 adalah T, sehingga T dikali A adalah AT. Yang ini VF dikurangi VI. VI tanda minus ini saya pindah menjadi positif ya, saya pindah ke kiri, sehingga VI ditambah AT sama dengan VF. Saya sederhanakan sedikit di sini menjadi VF sama dengan VI ditambah A kali T. Jadi deh persamaan pertama. Alhamdulillah jadi. Oke, persamaan kedua sebentar. Untuk yang persamaan kedua sebaliknya ya, tunggu. Persamaan kedua dx sama dengan VIT ditambah setengah AT kuadrat. Nah, untuk yang persamaan kedua ini saya gunakan definisi kalkulus untuk kecepatan, yaitu perubahan posisi terhadap waktu. Seperti yang sebelumnya, saya kali silang aja, sehingga V dt akan sama dengan dx. Saya integralkan kedua ruas, yang T dari 0 sampai T, V dt, yang ini dari xi ke xf untuk dx. Nah, V yang saya pakai ini adalah V yang persamaan 1 tadi, yaitu yang ini, yang 0 sampai T, yang VI ditambah AT. Ini kan persamaan 1 tadi ya. Kemudian integralkan terhadap T, yang ini integral dari xi ke xf dx. Nah, ini nggak usah khawatir, ini nggak sulit karena masih bisa digunakan aturan integral seperti ini. Jadi ini tuh sebenarnya integral 0t untuk VI dt ditambah integral 0t AT dt. Yang sampingnya yang sebelah kanan tetap xi xf dx. Oke. Nah, sebentar. Kemudian ingat, ini VI kan nggak ada variabel t-nya. AT ada variabel t-nya, tapi A-nya nggak, A-nya keluar. Yang ini V-nya keluar, sehingga VI integral dari 0 ke T dt ditambah A integral 0 T dt sama dengan integral xi xf untuk dx. Nah, dilihat di sini 1 2 3. Nah, yang sebelah kiri ini dan ini, mari kita integralkan dulu. Perlu dipahami bahwa yang ini dan yang ini
itu udah di sebelumnya kan, karena di depan dx ini ada 1, di depan dt ini ada 1, sehingga langsung aja untuk yang ini adalah VIT untuk batas 0 sampai t. Sedangkan yang ini untuk x nya x untuk xi ke xf. Nah yang ini A dikali, lihat ini kan pangkat 1 bukan pangkat 0, pangkat 1, sehingga T menjadi pangkat 2 ditambah 1 dikali 1 per 2. Masukkan batasnya 0 sampai T. Nah seperti itu. Masukkan batas-batasnya sehingga VI T dikurangi 0 ditambah setengah A T kuadrat, batas-batasnya T, batas bawahnya 0, 0 kuadrat sama dengan XF dikurang XI. Kita sederhanakan lagi, T dikurang 0T sehingga VI kali T ditambah setengah A T kuadrat dikurangi 0 kuadrat T kuadrat sama dengan, ini saya ubah menjadi delta X karena perubahan posisi. Nah sehingga menjadi delta X sama dengan VIT ditambah setengah AT kuadrat. Inilah persamaan yang kedua. Nah seperti itu. Untuk persamaan ketiga di sebaliknya ya. Persamaan ketiga itu adalah VF kuadrat sama dengan VI kuadrat ditambah 2A delta X. Nah ini untuk persamaan ketiga yang sebelumnya. Untuk persamaan ketiga ini sebenarnya resume dari penurunan persamaan pertama dan kedua, yaitu menggunakan definisi percepatan pada kalkulus, yaitu perubahan kecepatan terhadap waktu, dan saya gunakan juga kecepatan itu perubahan posisi terhadap waktu. Gabungan dua nih, dilihat di sini ada variabel yang sama nggak? dt sama, sehingga dt sama dengan dv per a, yang sebelah sini dt sama dengan dx per v. Kalau sama bisa saya samakan, sehingga dt sama dengan dt, sama aja kayak 2 sama dengan 2 atau 1 sama dengan 1, maka dt pun sama dengan dt, sudah pasti itu. Kemudian masukkan yang sebelah kiri itu dv per a, sebelah kanan dx per v, kali silang aja sehingga v dv sama dengan a dx. Saya integralkan kedua ruas sebentar, sehingga integral v dv sama dengan integral a dx. Masukkan batasnya, untuk ini vi, vf, yang ini xi, xf. Tuh, ada yang heran nggak? Ya, kalau dilihat di sini nggak ada variabel t lagi, sehingga persamaan ketiga ini digunakan ketika tidak diketahui t, tapi diketahui v dan delta x, salah satu. Jadi nggak perlu t kalau di persamaan ketiga ini, itu bisa dihitung. Lanjut, kita lanjut. V dv, v ini konstanta atau variabel yang diintegralkan. Benar, ini variabel yang diintegralkan, jadi dia nggak keluar. Kalau yang ini keluar karena dia konstanta, nggak ada variabel x nya, sehingga menjadi VIVF VDV sama dengan a integral xi xf dx. Ini sama dengan yang persamaan kedua ya. Untuk yang persamaan kedua itu kan ada yang t nya pangkat 1, ini pun v pangkat 1, sehingga menjadi setengah v kuadrat, batasnya VI VF sama dengan yang ini A, ingat depannya 1 sehingga X, masukkan XI X XF. Nah kemudian masukkan batas-batasnya, setengah VF kuadrat batas atas dikurang batas bawah VI kuadrat sama dengan A dikali batas atas dikurang batas bawah. Saya nggak mau ada setengah, jadi setengahnya saya pindah menjadi faktor pembagi, saya pindah menjadi faktor pengali, sehingga VF kuadrat dikurang VI kuadrat sama dengan 2 kali A. Ingat ini perubahan posisi ini delta X gitu. Saya sederhanakan sedikit, VF kuadrat sama dengan VI kuadrat ditambah 2A delta X.
Maka jadilah persamaan ketiga, V kuadrat sama dengan VI kuadrat ditambah 2A delta X. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Di pertemuan mendatang saya akan bahas untuk penurunan persamaan yang lain. Saya harap kalian mampu untuk memahaminya dan selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.